Mengapa bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni? Tahukah kalian bahwa bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni loh? Kira-kira kenapa ya? Bumi merupakan planet tempat tinggal manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Bumi sendiri terdiri dari 149 juta kilometer persegi daratan dan 361 juta kilometer persegi lautan. Jadi, di mana sih letak bumi yang sebenarnya? Bumi terletak di antara planet Venus dan Mars, yang artinya bumi berjarak 152,1 juta kilometer sebagai titik jauh atau aphelion dan 147,5 juta kilometer sebagai titik terdekat atau perihelion. Hah? Kok bisa sih bumi jadi satu-satunya planet yang bisa dihuni? Alasan mengapa bumi dapat dihuni adalah 1. Ketersediaan oksigen. Oksigen menjadi alasan utama bumi menjadi tempat yang dapat dihuni, karena memang oksigen menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oksigen hanya melimpah di bumi saja, yaitu mencapai 20,95%. Ketersediaan oksigen di planet lain. A. Matahari. Matahari hanya mengandung 0,9% oksigen. Selain itu, suhu di matahari yang bisa mencapai 247 derajat Celcius juga menjadi alasan mengapa matahari tidak dapat dihuni. B. Venus. Planet yang dijuluki sebagai kembaran bumi ini ternyata tidak memiliki kadar oksigen yang sama dengan bumi loh. Malah kadar oksigen di Venus lebih rendah dari Mars. Selain itu, atmosfer Venus mengandung karbon dioksida yang sangat banyak sehingga akan menghasilkan racun yang sangat berbahaya. C. Mars. Sedangkan di planet Mars, planet yang menurut para ahli dapat dihuni ternyata memiliki kadar karbon dioksida dengan konsentrasi yang tinggi, yaitu sebesar 96%. Di planet Mars ini, oksigen hanya 0,13% saja. 2. Lokasi strategis. Bumi memiliki lokasi yang strategis dibandingkan dengan 8 planet di tata surya. Maksudnya, jarak bumi terhadap matahari sebagai pusat tata surya dan sumber kehidupan yang ideal tidak terlalu dekat, yaitu berkisar antara 147,1 juta hingga 152,1 juta kilometer. Tidak terlalu dekat seperti Merkurius atau terlalu jauh seperti Jupiter dan Neptunus. Selain itu, letak bumi aman di alam semesta. Para ilmuwan memperkirakan jarak bumi dengan supernova atau ledakan bintang terdekat sekitar 25-50 tahun cahaya. 3. Jaraknya dengan matahari sangat ideal. Jarak matahari sebagai sumber kehidupan tidak terlalu jauh atau dekat, sehingga panas matahari bisa diterima makhluk hidup yang ada di bumi. Coba bayangkan planet yang lain seperti Venus sebagai planet terpanas dan Uranus yang paling dingin. 4. Bumi berada di zona emas. Karena berkat posisi ini, bumi bisa menerima energi alam yang memungkinkan adanya air di permukaan bumi. Lokasi zona Goldilocks juga sangat ideal, sehingga bumi bisa menerima suhu hangat matahari agar air di bumi tetap cair. Sekarang kita bayangkan, jika bumi terletak dekat dengan matahari seperti Merkurius dan Venus, maka tidak ada air karena menguap oleh matahari. Begitupun sebaliknya, jika bumi terlalu jauh dari matahari, air lama-lama akan membeku menjadi es seperti di Pluto. 5. Memiliki bulan. Bulan sebagai penyeimbang, tanpa adanya bulan, pergantian musim bisa terjadi 41.000 tahun sekali. Kok bisa? Saat melakukan rotasi, bumi cenderung menghadap matahari. Hal ini yang menyebabkan musim ekstrim. Berkat adanya bulan, musim bisa diseimbangkan. Bulan memiliki daya tarik agar suhu bumi tidak berubah dengan cepat. Berkat itu, perubahan musim lebih teratur. 6. Memiliki lapisan ozon. Bumi memiliki pelindung paling hebat. Siapa itu? Ya, jawabannya adalah ozon. Ozon adalah gas yang tidak berwarna untuk mencegah radiasi berbahaya agar tidak masuk ke permukaan bumi. Ozon mencegah sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker kulit dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Sayangnya, lapisan ozon terus menipis karena tergerus teknologi, polusi udara, dan panas bumi. Bagaimana kehidupan di muka bumi dimulai? Kehidupan di muka bumi muncul pada masa Proterozoikum. Pada masa Proterozoikum, kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi organisme bersel banyak, yakni Eukaryotes dan Prokaryotes.
Enkaryotes merupakan makhluk hidup yang selanjutnya menjadi tumbuhan, sedangkan prokaryotes yang nantinya berkembang menjadi binatang. Menjelang akhir masa Proterozoikum, bentuk organisme sudah lebih kompleks. Jenis-jenis invertebrata bertumbuh lunak, seperti cacing dan ubur-ubur mulai muncul. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni karena memiliki faktor air, suhu, atmosfer, dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia berkewajiban menjaga bumi dari kerusakan agar dapat bertahan sampai generasi mendatang. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa.